Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Perkenalkan, saya Fauziatur Rahmi yang biasa dipanggil dengan Zia. Di sini saya bersama dengan sahabat saya yaitu Kanza Mutia. Kami akan sharing atau berbagi tentang apa sih hikmah yang bisa diambil dari kisah salah satu ummahatul mukminin yaitu Ummu Habibah atau Ummu Ramlah radhiyallahu an. Salam kenal semuanya. Nama saya Hansa Mutia, seperti yang udah Kak Zia perkenalkan tadi ya. Di sini kita akan sharing bareng tentang umur Romlah. Ya, semoga dari kisah yang kita ambil hari ini bisa kita hubungkan hikmahnya dengan kondisi yang sekarang terjadi. Yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini uh, hanyalah sejarah yang terulang, yang dimana setiap kejadian yang terjadi saat ini itu sebenarnya dulu udah pernah gitu, tapi dalam konteks yang berbeda, cara menyelesaikannya itu bisa diambil dari masa-masa itu. Cuma tinggal kita menyambung-nyambungkan atau uh, mengaitkan tentang peristiwa tersebut dengan yang terjadi saat ini. Nah, dari kisahnya beliau itu ketika sama-sama hijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya, uh, dan beliau itu salah satu wanita yang melahirkan anak pertama seorang muslim di Habasyah juga. Jadi Masya kayak Allah. jadi benar sejarah yang dimana yang dinamainya itu Habibah. Nah, makanya beliau itu disebutnya Ummu Habibah. Di Mekah beliau ditolak karena ayahnya yang memeluk yang bukan apa namanya Muslim. yang bukan muslim. Terus setelah itu pindah ke Habasyah dan suaminya murtad hingga Nah, dia harus berjuang seorang diri membesarkan anaknya ya gitu. betul banget. Setelah itu perjuangannya, setelah suaminya wafat dia benar-benar berjuang sendirian. Nah, jadi dari situ perjuangan itu ya sebagaimana yang kita tahu kalau misalkan apa ya, ya kehidupan ini memang butuh perjuangan ya. Iya. Tapi yang paling apa ya, kalau dibilang uh, hikmah yang paling wow banget gitu, maksudnya dari perjalanan beliau itu ya tentang Istiqomahnya maksudnya nggak sih? dia istiqomahnya, ketangguhannya itu ya Allah gitu, maksudnya bener-bener lah. Karena nggak semua ketika dapat musibah yang berturut-turut bisa sekuat Mm-mm. beliau tetap memegang kuat akidahnya, tetap yakin sama Allah bakal didatangkan hal yang lebih baik, bahkan ya sangat baik kan itu setelah kehilangan banyak Sangat hal baik, nggak ada tadi. tandingannya. Iya, itu Masya Allah sih. Mm-mm. Yang dipertanyakan gimana proses beliau, proses eh, istiqomahnya beliau gitu. Kok bisa sampai dikasih Allah hal yang sedemikian baik? Gimana sih dia eh, beliau ini bisa kuat ya, bisa bertahan, berjuang, walaupun seorang diri nggak punya pegangan lagi, bahkan suaminya juga murtad, balik lagi, ayahnya juga nggak bisa dijadikan pegangan sama sekali ya kan ayahnya, bahkan pembesar Quraisy. Iya. Kalau misalkan menurut apa namanya dari beberapa referensi yang saya baca itu, beliau itu memang apa ya, sebelum memilih agama Islam, ya memang karena memang menganggap Islam itu sudah agama yang paling benar, yang dimana Islam itu bisa membuat hati mereka lebih tenang. Tapi mereka memilih hijrah karena memang Rasulullah memilih beberapa sahabatnya untuk hijrah ke beberapa tempat, yaitu untuk sama-sama menyiarkan agama Islam. Dan terlebih Ummu Habibah kan yang tadi dibilangnya salah satu seorang muslimah yang pertama melahirkan seorang anak muslim di Habasyah. Jadi itu kayak satu pengantar kalau misalkan uh, muslimah itu memang apa ya, perannya itu untuk menghasilkan lah intinya. Maksudnya Ya, bukan cuma sekedar ada, tapi harus bisa memberikan contoh dan pengorbanan yang harus diperjuangkan untuk agamanya. Nah di situ juga yang apa ya,
yang membuat beliau itu sangat ingin hijrah itu karena atas perintah Rasulullah. Dan setelah ada di Habasyah pun, dan Rasulullah itu masih tetap mencari informasi mengenai seluruh umat muslim yang ada di Habasyah. Dan setelah itu, dari seluk-beluk atau kisahnya Ummu Habibah ini melalui perjuangannya yang di mana beliau hijrah, terus melahirkan, terus suaminya murtad, itu yang selalu menjadi pegangan beliau adalah mengimani Allah dan Rasulnya. Yang sebagaimana yang beliau ketahui, ada mungkin kalau misalkan kita ketahui udah nggak asing lagi ayatnya itu, yang artinya itu setelah kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Nah itu bahkan sampai diulang 2 kali. Nah kenapa bisa beliau mengatakan hal itu? Karena kan sebelumnya sebagaimana ini juga ada salah satu doa yang selalu beliau kayak pegang teguh. Gimana sih kalau misalkan kita itu kena musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlikni khairum minha. Apapun yang terjadi, baik itu terlebih dalam musibah yang sedang menimpa dunia ini sekarang, corona. Ya, kita mau gimana ya? Ya mau ngeluh juga, mau ngeluh ke siapa gitu, mau nyalahin siapa gitu. Jadi ya udah pasrah aja gitu, tapi ya dengan tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ya berarti waktu Ummu Habibah dapat musibah itu, beliau bertahan dengan keyakinan penuh ya kepada Allah. Dengan doa itu tadi juga ya, ngajarin kita untuk doa pada itu juga ya, bahwa ketika kita tertimpa musibah, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Tapi apa yang dicontohkan oleh Ummu Habibah ini, kalau dilakukan di zaman sekarang, Masya Allah banget gitu. Iya benar-benar. Karena kita mendahulukan amarah ya, kita nggak langsung refleks bersabar, nggak langsung refleks berdoa gitu. Padahal penting banget sebenarnya untuk mengelola emosi kita ketika ada musibah datang, ya langsung kita sabar, kita tenangkan diri gitu. Nggak mungkin, ya walaupun seringnya kita bakal keceplosan sebel dulu lah, kecewa dulu. Iya. Itu tantangannya ya. Benar. Kalau dari yang Hansa baca sih ya sama itu ya, gimana keteguhan beliau di atas Islam yang mengantarkan beliau dapat suatu hal yang lebih baik, yang jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita mungkin kehilangan sesuatu kan sebenarnya itu nggak hilang kan, hal itu hanya kembali, cuma akan terganti. Kembali dan akan terganti gitu. Apa ya, intinya bukan hilang tapi ditukar gitu, lebih tepatnya seperti itu. Mungkin makanya nggak ada hal yang benar-benar hilang, karena itu kalau nggak kembali karena memang pasti ya, tapi ya kita mau bilang hilang gimana ya, juga semuanya cuma titipan nggak gitu. Iya, kita lo nggak punya apa-apa, apa yang hilang dari kita. Ada rasa kecintaan beliau kepada Rasulullah itu dan kepada keluarganya juga. Sebenarnya kalaupun suami atau bapaknya tidak memeluk agama Islam, keluarga kalau misalkan salah ya kita harus tegas, tapi bukan berarti meninggalkan gitu. Iya, bukan berarti kita jahat atau keras gitu ya, tapi tegas. Yang menarik itu juga waktu pernikahannya ya, karena setelah proses ya, setelah istiqomahnya beliau sampai akhirnya Rasulullah melamar ya, melamar karena LDR tadi itu, akhirnya kan yang jadi wali. Iya, pernikahan LDR ya. Iya, yang jadi wali adalah Raja Habasyah. Raja Habasyah yang namanya An-Najashi. Orang mulia.
Dan itu maharnya pun juga nggak tanggung-tanggung ya. Itu tanda dimuliakannya juga beliau ini gitu. Ya kan raja, Soalnya juga bayangkan aja raja gitu yang menikahkan. bahkan dikatakan kalau misalkan mahar dari kesekian istri Rasulullah paling besar yaitu untuk beliau. Masya Allah. Iya. Dan itu juga apa namanya yang mengunjungi Ummu Habibah sebelumnya yang diwakilkan oleh Raja siapa tadi? Najasyi. Najasyi ya? Iya, Raja Najasyi itu siapa ya namanya? Salah satu budaknya. Siapa ya namanya? Yang itu juga Surahbil bin Hasanah itu tuh. Ya yang Ahwat yang yang melamar Ahwat. Itu. Yang mengunjungi Ummu Habibah saat mengatakan kalau misalkan mewakilkan rajanya untuk menyatakan kalau misalkan Rasulullah ingin meminang, maka dia memerintahkan Ummu Habibah untuk memilih salah satu wali untuk dinikahkan. Nah itu juga yang membuat apa ya hati saya pribadi gitu. Terus beliau bilang gini, ya Ummu, engkau akan menjadi seorang istri manusia paling agung, dan aku di sini tidak meminta apa-apa darimu, sekalipun kau memberikan dari kesekian hartamu. Karena yang dikatakan di situ juga Ummu Habibah itu memberikan seluruh perhiasan yang ada di tangannya pada waktu menyampaikan kabar gembira itu, dan bahkan pada saat itu Ummu Habibah udah gak kepikiran lagi apa yang dia miliki, saking bahagianya gitu. Bahkan sampai dikatakan gelang yang ada di di jari-jarinya itu dikasih semua kepada budak itu. Dan pada saat kali kedua budaknya itu datang, terus budak itu mengatakan gini, saya tidak akan menerima apapun yang kamu beri, saya cuma minta satu, tolong sampaikan kepada Rasulullah, gitu katanya. Gimana ya? Tolong sampaikan kepada Rasulullah kalau saya telah memeluk agama Islam, dan tolong doakan saya, kayak gitu. Ya Allah gitu. Masya Allah. Dia nggak minta dari apa ya? Dari semua, kan Ummu Habibah ceritanya dari mahar yang 4.000 atau 400 itu mau separuhnya itu dikasihkan kepada budak itu karena masih merasa bahagia karena telah disampaikan. Tapi budak itu malah bilang kayak gitu. Menolak, iya benar. Itu Masya Allah sih. Ya Allah, Masya Allah banget. Benar-benar pas baca itu, ya Allah gitu kan, untuk hanya satu yang diinginkan, tolong sampaikan kepada Rasulullah kalau saya telah memeluk agama Islam gitu, dan tolong doakan. Iya Masya Allah sih. Baca itu, ya Allah gitu kan. Kalau mungkin kalau dikaitkan dengan orang sekarang ya, harta loh gitu. Iya benar-benar Masya Allah, aku baru tahu ini tentang itu ini. Cuma mau menyampaikan, cuma disuruh minta menyampaikan untuk didoakan gitu ya, karena yang kita tahu kalau misalkan doa Rasulullah itu memang doa yang paling mustajab ya gitu. Insya Allah banget gitu ya. Saya mikir gini, kita yang udah Islam nih gitu, untuk ngebuktiin kepada Rasulullah itu apa gitu, maksudnya kalau kita dapat uang terus disuruh salawat sama dibandingin dengan uang, maunya yang mana gitu. Itu aja gitu, maksudnya kayak sekarang ada kesibukan, kita dibayar seperti ini, terus yang bilang kamu kalau misalkan kamu salawat berapa kali itu kamu akan dapat ini, tapi kan itu nggak tampak kan, pasti selalu ada alasan kayak gitu. Tapi kalau kita kerja keras itu ada gitu, maksudnya ya Allah gitu. Kalau dibandingin sama budak itu ya mungkin memang lebih mulia budak itu daripada kita gitu. Banget sih. Benar-benar ya Allah gitu. Masya Allah sih. Aku speechless sih dengar ceritanya. Jadi kan itu hanya untuk mendengarkan dua wanita itu ya, Ummu Habibah sama budak. Yang wanita ini sama-sama punya hati yang Masya Allah ya. Mereka bahkan sampai lupakan semua tentang materi dan mendambakan Rasulullah sebagai satu-satunya
jalan kebaikan mereka gitu ya. Masya Allah. Dan setelah itu seluruh pengabdiannya itu diserahkan kepada Rasulullah. Iya, sekalipun sudah berdamping kan sebenarnya bukan kemudahan aja yang datang kan, malah cobaan-cobaan bersanding sama Rasulullah itu sebenarnya cobaannya banyak. Tapi Iya, itu benar-benar. itu nikmat bagi mereka yang beriman. Pasti yang pertama itu introspeksi ya. Sekalipun mungkin itu untuk menaikkan derajat kita, tapi kita ya sadar diri aja kita banyak dosanya daripada Emang kita siapa gitu. Iya, kayaknya nggak mungkin itu ujian yang untuk meningkatkan orang levelnya aja belum lulus gitu, meningkatkan kemana gitu. Orang ujiannya masih gitu aja, masih terbelenggu sama hawa nafsu, masih terikat sama banyak dosa. Paling baik selain kembali lagi ke Allah, kembali lihat ke diri kita, apa-apa yang sudah kita tinggalkan, mungkin amalan-amalan atau apapun itu ya. Gitu sih kalau aku, Mbak. Karena ya jujur, kita sangat masih jauh dari Ummul Mukminin ya, tentu nggak ada secuil pun. Dan bahkan apa ya, ketika ada Ustadz yang bilang gini, dari kesekian ummahatul mukminin, sebenarnya di setiap jiwa seorang muslimah itu ada satu di antara beberapa sifat ummahatul mukminin yang ada di diri kita gitu. Karena saking banyaknya pilihan role model menurut aku ya. Ummahatul Mukminin kan banyak banget ya. Dan kadang satu dari yang satu ke yang lainnya itu bisa beda sifatnya, bisa beda banget gitu kan. Iya, Nggak semuanya bener. mirip. Dari itu kan sebenarnya jadi pemahaman tersendiri bahwa Allah emang nggak nyiptain satu sifat aja di dunia ini gitu. Iya, bener. Ada banyak pilihan, kita mau nyontoh yang seperti apa, karena semuanya baik. Ya dilihat dari kitanya, paling mirip kelihatannya ke siapa gitu. Nah itu yang membingungkan juga. Karena kan apa ya, emang apa ya, sifatnya manusia itu sebenarnya apa, terlebih maksudnya muslimah itu sebenarnya udah terwakili oleh dari beberapa ummahatul mukminin. Nah sekarang tinggal kitanya nih yang muslimah gitu, kita tuh lebih condong kepada sifat yang mana. Jadi kita harus pelajari, maksudnya bukan untuk menjiplak ya memang kalau menjiplak sih nggak mungkin kayaknya, karena beliau ya para wanita yang Masya Allah sekali, sedangkan kita apa gitu. Tapi setidaknya kita bisa meneladani sedikit gitu. Cuma yang jadi pertanyaan itu, kok kayak nggak ada yang mirip-miripnya ya gitu. Maksudnya semuanya itu hal positif yang ummahatul mukminin lakuin, itu kalau kita kembalikan ke diri kita kayaknya nggak pantas banget gitu. Kayak nggak relate gitu ya. Iya, padahal kan kalau dibilang contoh paling baik itu ya ummahatul mukminin gitu. Ya emang nggak bisa kita plek gitu kan, nggak bisa kita contoh. Makanya nggak bisa kita jiplak. Jadi nggak bisa kita jiplak, cuma kita bisa ambil hikmahnya, kita terapkan lagi sesuai dengan apa yang terjadi kan di dalam kehidupan kita. Ya cobaannya aja udah beda, tingkat keimanannya beda, zamannya juga beda. Bukan berarti kita kan kita apa namanya, ujian beliau udah berkaitan dengan agama, sedangkan kita nih maksudnya kayak nggak usah jauh-jauh lah gitu. Terus ini ya saya pribadi gitu kayak mahasiswa terus paketan habis, kita udah ada gitu, gimana ya gitu, maksudnya kayak kesabarannya segala macamnya gitu, itu pun juga kan udah jadi kayak apa ya, ujian tersendiri. Rasul apa, sedangkan ummahatul mukminin dulu tuh kalau dapat ujian ya sabar dulu, terus gimana gitu, terus dia cari solusinya. Lah kita dapat musibah kadang masih sering keceplosan yang bukan. Iya,
kecewanya, mungkin sedihnya aja bisa berhari-hari. Yalah, ini jadi pelajaran kita bareng ya, rasanya Masya Allah sih kalau kita diskusikan tuh jadi langsung merefleksikan ke diri sendiri. Gak usah jauh-jauh, emang buat diri sendiri. Iya, benar. Yang tadi kan saya tadi bilang kalau misalkan ada sesuatu itu semuanya lebih aman introspeksi diri lah gitu. Masya Allah, tidak terasa ya kita sudah 20 menit bersama dalam meneladani Ummu Habibah atau Ummu Ramlah radhiyallahu an. Terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.